Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta, Ustadz Dr. Andes Bastono. Yang kami hormati Pembimbing Rohis Putri, Ustadzah Siti Rafiah. Dan yang kami hormati pembicara pada webinar siang hari ini, Ustadzah Ummu Jamil. Alhamdulillah, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar Rohis kali ini dengan tema menjaga kualitas iman walau di tengah pandemi seperti ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, pengikutnya, dan sahabatnya. Di sini saya Salma Salsabila selaku moderator pada siang hari ini akan membersamai kalian semua dalam acara webinar Rohis kali ini dan sampai di penghujung acara nanti. Berikut akan kami sampaikan untuk susunan acaranya. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan pembimbing Rohis Putri, acara yang keempat acara inti, acara yang kelima share, acara yang keenam dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Baik, menginjak acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita buka acara webinar Rohis kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ayat suci Al-Quran kepada Ukhti Melani Ervina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Quran Surah Ali Imran surah kedua ayat 92 sampai 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israil. Kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika faulaika humul zalimun. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah lalladzi bi
Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, setelah itu maka mereka itulah orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khairan Uhti Melani Ervina. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan kepada Ibu Pembimbing Rohis Putri, kepada Ustadzah Siti Rofiah, kami persilahkan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadzah Ummu Jamil selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang mungkin berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kajian rohis pada kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan, anak-anakku semua, pengurus rohis yang sudah merencanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti, dan juga anak-anakku peserta kajian ya yang mengikuti secara daring, secara virtual, yang kami sayangi dan kami banggakan pula. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu bersama meskipun secara virtual ya untuk mengadakan kegiatan kajian rohis dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, amin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang insyaallah selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Baik anak-anakku semua, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya pada kesempatan kali ini. Sebagai yang selama ini saya mendampingi adik-adik rohis, ya mudah-mudahan kegiatan siang hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang sudah kita rencanakan. Baik anak-anakku semua, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kajian rohis seperti ini adalah merupakan agenda rutin ya yang sudah diprogramkan oleh rohis ya, dan itu
biasanya agenda tahunan tetapi juga insidental ya, maksudnya bisa juga sewaktu-waktu kalau memang diperlukan itu kegiatan seperti ini bisa diadakan meskipun tidak mesti setiap tahun begitu ya. Jadi anak-anakku, kami bersyukur, kami bangga kepada kalian ya di masa pandemi seperti ini ya, di tengah-tengah banyaknya godaan ya di luar sana, apalagi ini posisi anak-anak semuanya ada di rumah, yang pasti lebih banyak godaan ya di rumah ya, entah itu HP pastinya ya, kemudian TV itu, atau mungkin keinginan untuk main kemana-kemana ya. Namun anak-anakku yang mengikuti kajian ini semuanya bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu ya, bisa memprioritaskan ya, bisa membuat skala prioritas mana yang lebih penting untuk dilakukan, mana yang lebih bermanfaat ya, sehingga tidak tergoda dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi lebih mengutamakan untuk bisa thalabul ilmi, ya anak-anak ya, thalabul ilmi, mengikuti kajian ini yang insya Allah mudah-mudahan nanti akan semakin menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Dan harapan kita juga selalu dalam berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu anak-anakku, selamat mengikuti kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadzah Ummu Jamil ya, yang nanti akan berbagi ilmu kepada adik-adik semua. Insya Allah pengalaman beliau ini juga luar biasa gitu ya. Beliau juga sudah hafidhah ini ya anak-anak ya, mudah-mudahan nanti juga akan memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anakku semua ya, bagaimana kita menghafal Al-Quran ya. Cinta Al-Quran itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya, khususnya bagi anak-anak ya, remaja-remaja seperti kalian, tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk bisa nanti ya menyelesaikan hafalannya 30 juz seperti nanti beliau Ustadzah Ummu Jamil ya. Itu masih banyak kemungkinan anak-anak ya, berbeda dengan kami mungkin ya yang sudah berusia itu kan untuk mengejar itu banyak mungkin banyak kesulitan gitu ya. Meskipun sebenarnya juga bisa mungkin ya. Ya itu anak-anakku, silahkan ya mengikuti kajian ini dengan baik, yang mengikuti secara virtual maupun yang kebetulan bisa datang secara langsung ya, mengikuti di ruangan ini. Mudah-mudahan kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar dari awal acara hingga akhir. Sekali lagi harapan kita semua nanti akan membawa manfaat untuk kita semuanya dan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pandemi bukan menjadi penghalang ya anak-anak ya, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap semangat bertolabul ilmi, khususnya ilmu din, ilmu agama, yang itu insya Allah lebih kekal ya. Jelas itu yang insya Allah akan kita bawa sampai hari akhir kita menghadap Allah nanti, begitu. Ya, saya kira itu sambutan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan juga disampaikan, disaringkan dengan beliau Ustadzah Ummu Jamil. Dari kami cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustadzah Siti Rafiah atas sambutannya. Dan untuk acara selanjutnya, yakni acara yang kalian tunggu-tunggu pastinya, yakni acara inti kepada Ustadzah Ummu Jamil, kami persilahkan. Sebelum Ustadzah Ummu Jamil mengisi materi, ini akan kami tayangkan terlebih dahulu CV-nya.
ini untuk CV dari Ustadzah Ummul Jamil saya bacakan. Untuk nama Ustadzah Ummul Jamil, alamat Melayang Kulon, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo. Nama ayah Dr. Andes Diestono. Nama ibu Diah Sri Lestari, SPD. Saudara kandung Fatimah Az-Zahra dan Muhammad Hisham. Untuk riwayat pendidikan beliau SD IP Al-Madinah, lalu SMP IT SMA IT PPTQ Ibnu Abbas Klaten, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab LIPIA Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, a'adzama lil muttaqin al-'amilina ujurahum wa syarraha bil huda wal khairati sudurahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, waffaqa ibadahu lit ta'ati wa a'an, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, khairu man 'allama ahkamad dini wa aban. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlil huda wal iman, wa ala tabi'ina lahum bi imanin wa ihsanin ma tu'aqibuz zaman, wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, saya ucapkan terima kasih kepada panitia sekalian, adik-adik Rohis yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu dan berbagi manfaat pada siang hari ini. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas tentang materi dengan tema menjaga kualitas iman di masa pandemi. Tanpa berpanjang kata, insya Allah kita langsung masuk kepada materi. Dari judul ini kita bisa mengetahui bahwasannya iman itu bisa naik turun gitu. Sehingga kita merasa perlu untuk menjaga kualitasnya. Iman itu bisa naik turun, dan iman itu akan naik kualitasnya jika kita melakukan ketaatan, dan akan turun ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas ada 4 poin utama, yaitu ikhlas, yang kedua istiqomah, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat poin yang tidak kalah penting dalam kondisi kita yang kita hadapi sekarang ini, yaitu sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu adalah ikhlas. Syarat utama ibadah, syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul atau mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus ikhlas? Mengapa kita harus ikhlas? Manusia itu, seorang mukmin ketika beribadah itu harus ikhlas karena segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Slide selanjutnya, Dek, tolong. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in min syai'in illa indana khazainuh, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah atau perbendaharaannya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasannya Allah lah pemilik segala sesuatu, dan mudah saja bagi Allah menjadikan sesuatu itu menjadi nyata. Jadi kita sebagai manusia memahami ayat ini bahwasannya kita tidak bisa meminta apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah juga seperti itu. Kita tidak boleh mengharapkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua adalah Quran surat An-Najm ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau kesudahan segala sesuatu.
Ini menunjukkan bahwasannya tujuan hakikat segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu akan berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Allah dan atau tidak berhubungan dengan Allah itu adalah sia-sia karena tidak memiliki tujuan yang hakiki. Padahal segala sesuatu itu akhirnya akan berujung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana cara kita memperoleh keikhlasan? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa cara memperoleh keikhlasan itu adalah dengan menghilangkan dua sifat. Yang sifat ini sangat manusiawi ya. Yang pertama adalah sifat senang dipuji dan yang kedua adalah sifat tamak terhadap milik orang lain. Nah, ketika seorang manusia itu senang dipuji, dia bisa saja beramal sesuatu karena hanya ingin pujian dari orang lain gitu. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan sifat ini? Membasmi sifat senang dipuji itu dengan cara meyakini bahwasannya tidak ada seorang pun yang pujiannya bermanfaat atau celaannya berbahaya bagi diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah itu dapat menghiasi diri kita dan kecaman Allah itu dapat membuat celah bagi diri kita. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat tamak terhadap milik orang lain. Menghilangkan sifat ini itu dengan cara meyakini tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dapat memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika akan beramal sholih, akan melakukan sebuah ketaatan atau sesuai dengan tema kita kali ini meningkatkan kualitas iman, itu kan dengan beramal baik, sebelumnya kita harus introspeksi diri dulu apakah masih ada dua sifat ini dalam diri kita. Nah, dalam amal baik itu juga kita banyak menemui hikmah-hikmah dalam sebuah ibadah, ya kan? Seperti halnya sholat, itu kita mungkin sudah pada tahu kalau sholat itu bermanfaat untuk kesehatan atau mengajarkan kita untuk menjaga waktu karena sholat 5 waktu dan sebagainya, atau puasa juga bermanfaat untuk kesehatan dan lain-lain. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui hikmah utama dari semua hukum yang ditetapkan Allah adalah hikmah syar'iyah, yaitu ketaatan manusia dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi sebelum melakukan ibadah itu kita harus yakin dulu ini tuh adalah sebuah bentuk ketaatan saya kepada Allah. Hikmah-hikmah yang lain itu akan mengikuti dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah yang poin pertama tadi yang tentang ikhlas. Yang poin kedua yaitu adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Luzumu siratil mustaqim wa luzumu ta'atillah. Luzum itu artinya tidak terpisahkan. Mulazamah itu kan sistem pendidikan ketika kita belajar dari seorang syekh, kita mengikuti syekh itu siang dan malam, kita selalu melihat keseharian beliau dan mengambil ilmu dari beliau gitu. Nah, di sini luzumu siratil mustaqim wa luzumu ta'atillah. Dan kita dengan taat kepada Allah, kita dengan agama Islam ini harus selalu berdampingan, harus selalu tidak terpisahkan gitu. Nah, perintah istiqomah dalam Al-Quran adalah Quran surat Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Dalam Al-Quran itu kan sering yang diajak bicara itu Nabi Muhammad SAW, ya kan? Karena Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadi perintah bagi manusia seluruhnya juga. Lalu yang ayat kedua yaitu Quran surat Fussilat ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Mengapa seorang muslim itu harus istiqomah? Karena seorang muslim itu sadar bahwasannya kematian itu bisa datang kapan saja. Sehingga ia mengetahui benar bahwa ia selalu harus berada dalam jalan yang benar. Jika sewaktu-waktu kematian datang, maka ia dalam keadaan Islam dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sudah sering disampaikan oleh Al-Ustadz ya. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati, jadi harus selalu dalam keadaan Islam dan dalam keadaan taat kepada Allah. Orang yang istiqomah itu selalu melihat di depan matanya akibat dari perbuatan-perbuatannya. Surga dan neraka itu ada di depan mata gitu. Jadi dia harus selalu menimbang apakah ini ada surga atau neraka. Lalu dalam hadis juga disebutkan apa sih yang golek aku? Yang mau golek aku tuh. Kenapa? Dalam hadis disebutkan kaidah istiqomah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Jadi di sini disebutkan bahwasannya iman seorang hamba itu akan istiqomah jika hatinya dia istiqomah, dan hati istiqomah itu kuncinya dengan lisan yang istiqomah. Bagaimana istiqomahnya hati? Istiqomahnya hati itu dengan ibadah-ibadah batiniah, yaitu dengan iman kepada Allah, dengan perasaan takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah, tawakal dan cinta kepada Allah, dan ibadah-ibadah hati yang lainnya. Adapun istiqomahnya lisan itu adalah dengan perkataan yang baik dan menjauhkan lisan dari hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang kita harus hati-hati ya sekarang itu, karena banyak sekali tempat kita bisa mencurahkan pikiran dan isi hati kita di zaman sekarang ini, seperti di sosial media atau sebagainya. Nah, itu adalah termasuk dari akhlak seorang muslim, menjaga perkataannya meskipun hanya dalam bentuk tulisan, itu harus dengan perkataan yang baik dan menjauhi perkataan yang buruk. Nah, mengapa kaidah istiqomah itu adalah istiqomahnya lisan gitu? Karena lisan adalah, jika lisan sudah istiqomah, maka anggota badan yang lain pun akan mengikuti lisan itu dengan istiqomahnya. Karena pertama, lisan itu adalah bagian dari anggota badan. Dan yang kedua, lisan itu adalah perbuatan seseorang itu adalah cerminan dari hal-hal yang biasa dia katakan gitu. Jika seorang suka berkata buruk dan kasar, perbuatannya pasti tidak jauh dari perkataannya itu. Maka inilah pentingnya kita menjaga lisan kita sebagai seorang mukmin. Lalu poin yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah hal yang sangat penting untuk umat Islam, untuk pembentukan masyarakat Islam itu sangat penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kamu umat Islam, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Lalu Allah juga sudah menyebutkan
di ayat 110 di surat yang sama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, dalam tafsir ayat ini disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuji umat Islam dengan sebutan khairu ummah atau sebaik-baik umat itu selama umat ini menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila umat ini meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dan berkubang dalam kemungkaran, maka hilanglah pujian Allah tersebut. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan sebuah syarat gitu agar umat ini menjadi khairu ummah gitu. Nah, jika umat Islam itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu akan sangat berbahaya bagi seluruh susunan umat Islam. Karena disitulah akan turun azab gitu. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi, ketika seluruh umat Islam itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sebenarnya di situ masih ada orang-orang solih, yang orang-orang ahlu ibadah, orang-orang ahlul istighfar, yang tapi mereka menyimpan keimanan mereka hanya untuk diri mereka sendiri dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan melihat kemungkaran yang nyata, maka di situ akan turun azab gitu. Azab yang tidak hanya khusus kepada orang-orang yang zalim saja gitu, tetapi akan turun dengan menyeluruh kepada seluruh masyarakat tersebut. Tidak ada yang bisa menolak azab tersebut ketika turun. Nah, menurut Imam Ibnu Taimiyah ada 3 syarat yang harus terpenuhi bagi siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, memahami apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar, dan memahami kondisi orang yang diajak bicara. Ma'ruf dan mungkar ini apa? Ma'ruf adalah segala sesuatu yang dalam syariat itu terpuji dan masuk ke dalamnya seluruh bentuk ketaatan. Nah, ma'ruf yang paling utama itu adalah yang paling pertama dan utama yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkar itu adalah segala sesuatu yang diingkari oleh syariat, termasuk ke dalamnya seluruh bentuk maksiat dan bid'ah. Dan yang paling utama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu ketika akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu menimbang-nimbang dulu. Dan juga ketika dia akan melakukan sesuatu, dia menimbang-nimbang apakah ini ma'ruf ataukah ini sebuah kemungkaran. Syarat yang kedua yaitu menggunakan cara yang halus dalam mengingatkan. Nah, dakwah Islam itu adalah dakwah yang halus ya, maksudnya menggunakan cara yang dengan hikmah gitu. Dan syarat yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi akibat dari amar ma'ruf nahi mungkar. Akibat apa yang dimaksudkan di sini? Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, sifat manusia itu kan kadang tidak suka dengan kritikan ya, tidak suka jika diingatkan, tidak suka ketika dia berbuat sesuatu lalu dianggap salah oleh orang lain. Itu hal yang sangat wajar gitu. Maka kita ketika mengingatkan seseorang itu kita harus siap jika orang ini akan tidak suka pada kita gitu. Tetapi itu jika dalam posisi kita yang mengingatkan. Jika kita dalam posisi orang yang diingatkan, kita harus juga sadar gitu. Jika kita tidak suka diingatkan, kita harus sadar bahwasannya saudara kita yang mengingatkan kita itu
bermaksud baik gitu, untuk kebaikan bersama, kebaikan umat Islam secara menyeluruh gitu. Karena orang muslim itu jika melihat saudaranya dalam kemungkaran itu tidak akan tinggal diam gitu. Tidak akan dibiarkan saja berkubang dalam kemungkaran. Nah, masuk kepada poin yang keempat, yaitu sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Di poin kali ini, di poin yang terakhir ini, kita akan membahas tentang larangan mencela waktu. Maksudnya mencela waktu itu gimana? Mencela waktu itu ketika seseorang misalnya mengatakan, oh ini bulan sial, atau ini tahun sial, oh 2020 ada corona, ini tahun sial gitu. Itu ada larangannya dalam Islam ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ini adalah perkataan orang musyrikin ya. Mereka mengingkari hari kebangkitan dan mengatakan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan dunia saja dan tidak ada kehidupan setelahnya. Dan mereka mengatakan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Mereka menisbatkan perbuatan membinasakan ini kepada masa gitu. Padahal Allah lah yang membuat segala sesuatu terjadi di dunia ini. Nanti kita akan bahas bentuk-bentuk dari mencela waktu itu seperti apa saja. Nah, dalam hadis juga disebutkan wa fi shahihi an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan nahar wa fi riwayah la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahr. Allah azza wa jalla berfirman, aku disakiti oleh anak Adam, dia mencela waktu. Padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Dan dalam riwayat lain disebutkan, janganlah kalian mencela waktu, maka sesungguhnya Allah adalah pengatur waktu. Nah, setelah dikuatkan dengan berbagai dalil di atas, jelas bahwa mencela waktu itu adalah hal yang terlarang. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan sendiri bahwa Allah lah yang mengatur siang dan malam. Nah, ketika kita mencela waktu, yaitu yang Allah mengatur waktu itu, sebenarnya kita sedang mencela sang pengatur waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencela waktu itu terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama, jika dimaksudkan hanya sekedar berita dan bukan celaan, maka itu diperbolehkan. Misalnya dengan ucapan kita sangat kelelahan karena hari ini sangat panas. Itu hanya mengabarkan saja, bukan sebuah celaan. Seperti yang dikatakan Nabi Lut alaihi salam dalam Quran surat Hud ayat 77, hada yaumun asib, ini adalah hari yang amat sulit. Lalu jenis yang kedua, jika menganggap waktu adalah pelaku yang membolak-balikkan perkara menjadi baik dan buruk, seperti yang dikatakan oleh kaum musyrikin tadi, maka itu termasuk syirik akbar. Karena ini berarti meyakini bahwa ada pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala atau menyandarkan berbagai kejadian pada selain Allah Subhanahu wa taala yang di situ hanya Allah yang bisa melakukannya. Nah, barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah dan ada yang mengatur waktu, membolak-balikkan waktu selain Allah, maka dia adalah kafir. Bagaimana orang yang meyakini bahwa ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jika mencela waktu karena waktu adalah tempat dibencinya perkara yang waktu adalah tempat terjadinya perkara yang dibenci. Maka ini hukumnya adalah haram tapi tidak sampai kepada syirik. Nah, ini perbuatan yang
kadang kita tidak sadar melakukannya atau kita sering melihat orang melakukannya di zaman sekarang ini. Tindakan semacam ini adalah tindakan yang bodoh gitu, karena menunjukkan kurangnya akal dan agama gitu. Dia kurang akal karena dia tidak bisa mengaitkan bahwasannya ketika dia mencela waktu itu sebenarnya dia sedang mencela sang pengatur waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan kurangnya agama di situ karena dia memang orang yang imannya kurang, jadi dia merasa tidak berdosa gitu ketika mencela waktu, padahal dia mengetahui bahwasannya dia sedang mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang mukmin, bagaimana sikapnya seorang mukmin dalam menghadapi waktu-waktu pandemi seperti sekarang ini. Nah, seorang mukmin itu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah di baliknya. Yang kadangkala manusia itu tidak sampai, akalnya itu tidak sampai untuk memahami apa hikmah dari kejadian tersebut. Dalam hadis sudah disebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar dan itu pun baik baginya. Nah, seorang mukmin itu yang dilakukan ketika menghadapi musibah itu adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu di baliknya itu ada hikmah dan ada kebaikan yang Allah maksudkan untuk manusia gitu. Nah, manusia itu ketika Allah menurunkan sebuah musibah atau sebuah kejadian, sikap seorang mukmin itu kan menerima dan dia tidak mencela sesuatu yang tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perbuatannya dan segala perkataannya itu harus didasarkan apakah Allah mengizinkan saya untuk melakukan ini, apakah ini ada larangannya dalam Islam. Selalu menimbang-nimbang dulu seperti itu. Insya Allah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu kita dalam menjaga kualitas iman kita di masa pandemi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustadzah Ummu Jamil atas materi yang disampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk acara selanjutnya yakni sharing-sharing atau tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat.
Sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan, mungkin ada yang ingin sharing masalah tentang kuliah di Lipia atau ingin berminat kuliah di jalur agama, mungkin saya mungkin bisa berbagi pengalaman atau hal-hal yang semacamnya gitu. Silahkan. Baik, Ustadzah, sudah ada yang bertanya. Saya bacakan. Sebentar. Untuk pertanyaan yang pertama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadzah. Saya Nashfa Sifa dari kelas 10 IPS 5 ingin bertanya, bagaimana cara istiqomah menghafal apalagi di masa pandemi seperti ini? Terima kasih atas jawabannya. Satu aja itu. Baru satu. Insya Allah untuk istiqomah dalam menghafal, ya kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu akan sangat cepat hilang ya untuk murojaahnya, dan jika untuk menambah hafalan itu kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu akan bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena disitulah letak segala hukum-hukum yang Allah tetapkan, dan itu adalah dasar dari seluruh hukum Islam gitu. Kita harus meyakini itu. Jadi manfaatnya itu akan kembali pada kita sendiri dan akan tidak hanya di dunia saja tapi juga akan bermanfaat untuk akhirat kita gitu. Kalau misalnya menurut pengalaman saya kan selesai hafalan itu di SMA kelas 3 awal. Nah, itu memang lingkungan itu sangat mendukung ya. Dulu pas SMA itu memang berlomba-lomba sekali gitu untuk menyelesaikan hafalan gitu. Nah, sangat terasa manfaatnya ketika kuliah dan sangat banyak dalil yang dipelajari dari Al-Quran gitu kan. Memang jadi kita tidak perlu menghafalkan lagi, dan setelahnya itu kita hanya perlu mendalami apa isi Al-Quran tersebut gitu. Jadi intinya kita harus meyakini manfaatnya, dan itu akan sangat menyenangkan dan memudahkan bagi kita dalam mempelajari agama kita ini. Insya Allah itu. Baik, terima kasih Ustadzah atas penjelasannya. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya bisa bertanya untuk adik-adik, di sini siapa yang pengen ngelanjutin ke jalur diniyah? Yang pengen melanjutkan kuliah di jalur agama?
Ada. Pengennya di mana? Nulis Karimah. Baik, ini ada yang bertanya lagi, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumarati ingin bertanya, saat mendaftar di LIPIA itu apakah ada syarat atau ketentuan harus hafal Al-Quran beberapa juz? Ya, saya jawab. Kalau untuk hafalannya, saya lupa sih. Insya Allah nggak ada syarat hafalannya harus berapa. Seingat saya nggak ada. Tapi nanti coba kalau misalnya mau update info tentang pendaftaran LIPIA, bisa dicek Instagramnya @infolipia. Di situ insya Allah selalu update ya. Tapi kalau di LIPIA itu misalkan adik hanya punya modal hafalan misalnya 1 juz atau 2 juz, itu insya Allah sudah cukup gitu. Karena di LIPIA itu kan ada dari jenjang i'dad lugawi itu kita menghafalkan dari juz 30 gitu. Dan setiap semester itu akan menghafalkan 1 juz. Jadi itu sangat, kita kayak mulai dari nol lagi gitu. Insya Allah tidak perlu syarat hafalan yang harus banyak gitu, enggak. Baik, terima kasih Ustazah. Insya Allah sudah. Lalu pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya hendak bertanya, bagaimana caranya istiqomah murojaah apabila setelah lulus SMA kita melanjutkan sekolah di sekolah yang bukan jalur dunia? Ya itu saya jawab ya. Maka pentingnya kita mencari lingkungan yang baik gitu. Kan adik di sini lulusan dari SNMTA ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah lulus dari SMA MTA, sudah lepas kontak dari semua teman-temannya gitu. Bisa dengan cara membuat komunitas atau ya perkumpulan saling menghafalkan Al-Quran dan sebagainya. Adik-adik kelas saya yang di kuliah di umum kebanyakan seperti itu ya. Jadi ada setoran rutin setiap berapa bulan 1 bulan sekali atau setidaknya 2 minggu sekali itu ada kumpul rutin untuk murajaah bersama gitu, kayak tasmi gitu. Misalnya bisa dibagi satu orang baca 1 juz atau setengah juz gitu. Jadi harus ada komunitas yang bisa menjaga bareng-bareng gitu. Maka itu tadi pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi saling mengingatkan sesama alumni, jangan sampai teman-temannya itu lepas kontak begitu saja ketika sudah lulus gitu. Insya Allah ketika ada teman-temannya untuk menghafal, ada komunitasnya sendiri, dan ketika ada komunitas dan ada acara acara rutin yang diagendakan, itu kita juga akan merasa berkomitmen gitu untuk terus murojaah bersama gitu. Insya Allah saran saya begitu. Baik, terima kasih Ustazah Ummu Jamil atas sarannya. Dan ada yang hendak bertanya lagi mungkin?
Baik teman-teman semua, ini sudah tidak ada yang bertanya ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Untuk acara selanjutnya yakni dokumentasi. Untuk teman-teman semua bisa on cam kamera. On cam terlebih dahulu. Ada yang tanya? Teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah tak terasa sudah di penghujung acara. Untuk acara selanjutnya yakni mari kita tutup webinar Rohis kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada adik-adik semua atas persiapan dan segala sesuatunya dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi kami dari moderator mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua dan terima kasih untuk Ustadzah Ummu Jamil atas ilmu yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku moderator ingin meminta maaf apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam menyampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman semua bisa meninggalkan